melaporkan saya sudah tiba di gedung Mahkamah Konstitusi. Sidang tanggal 18 hari Senin 18 Desember 2023 mendengar kesaksian pihak terkait. Mari kita lanjutkan perjuangan untuk menegakkan satu konstitusi yang berkeadilan. Salam dari gedung Mahkamah Konstitusi. Waduh Bapak, oke. Dan atau pihak lain mengenakan pakaian rapi dan sopan. Advokat yang menjalankan tugas sebagai kuasa hukum wajib mengenakan apabila majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Pihak. Iya. Saya ambil video ini. Biar lebih jari-jari nggak boleh ya. Persidangan hari ini bagaimana Pak Jody? Ya, hari ini semestinya ada dua jadwal. Pertama keterangan dari DPR, yang kedua keterangan dari pihak terkait. Dua pihak terkait, DPR belum hadir, dan karena itu kita masih menunggu keterangan DPR. Mengapa? Karena Undang-Undang Kesehatan ini adalah inisiatif DPR. Yang kedua, pihak terkait sudah kita dengarkan dan kita menaruh penghargaan, walaupun substansinya tidak ada hal yang perlu kami khawatirkan, dan mudah-mudahan itu bisa tertangkis secara efektif dari permohonan atau perbaikan permohonan yang kami ajukan. Begitu Dr. Hadi. Dan ketiga, kita juga sebenarnya menyampaikan sudah siap dengan ahli dan saksi, 5 ahli, 5 di bulan Januari ya Pak? Bulan Januari yang akan datang. Dan juga karena ini speedy trial, kami meminta juga agar pihak pemerintah menunaikan janjinya untuk memberikan keterangan tambahan, yang juga kemarin menjadi bagian yang diamanatkan dalam proses persidangan seperti yang disampaikan oleh salah satu hakim konstitusi. Kita menunggu demi keadilan dan konstitusi yang kita tegakkan. Terima kasih. Sukses Pak Joni. Terima kasih. Terus. Ini kita di tanggal 18 Desember menghadiri sidang uji formil yang keberapa ya Pak ya? Keempat, mendengarkan keterangan pihak terkait, PDSI dan pemerhati ya. Oke, saya akan tanya-tanya ya Pak ya. Pak Ketum, PBID dan juga IBI, juga PPNI dan PDGI ya. Bagaimana jalannya sidang hari ini Pak? Tanggapannya? Ya, memang di dalam sidang hari ini kita hanya mendengarkan ya dari pihak terkait, yaitu pihak dari PDSI dan juga dari pemerhati pendidikan dan pelayanan kesehatan ya. Dan tidak ada tanya jawab memang, tetapi yang perlu kita sampaikan kepada teman sejawat sekalian bahwa di dalam proses yang ada di Mahkamah Konstitusi adalah sebuah proses melakukan satu upaya hak warga negara di dalam upaya konstitusional. Sehingga tentunya kami pun paham ya konteks yang kemudian saat ini apa ada pihak terkait maupun tidak, atau kami sebagai pemohon, kami tentunya adalah sebagai bagian dari kelompok warga negara yang ingin memperjuangkan dalam konteks konstitusinya. Dan tentunya di dalam hari ini ya tidak ada dialog memang di dalam sebuah proses persidangan, tetapi yang menjadi sangat penting untuk dipahami juga adalah bagaimana kita, Ikatan Dokter Indonesia bersama juga dengan teman-teman
4 OP yang lain, PPNI, PDG, IAI, dan juga IBI, kita menunjukkan inilah sebuah perjuangan yang terus kita lakukan dalam satu upaya perjuangan untuk menegakkan konstitusi. Dan kita bisa juga melakukan sebuah penilaian secara objektif. Pada saat kita memperjuangkan, di belakang kita ada anggota. Kami di Ikatan Dokter Indonesia, kita punya anggota 210.000. Dan saya kira di teman-teman OP yang lain pun demikian. Sehingga pada saat sekarang di dalam sebuah perjuangan konstitusi di Mahkamah Konstitusi, tentunya kita harus melihat juga pihak, baik itu pemohon maupun pihak terkait, ataupun dari pemerintah maupun DPR, bahwa tentunya tolong ini menjadi sebuah perhatian dan dipahami pada saat kemudian muncul sebuah regulasi baru, dan itu kemudian ada perjuangan dalam konstitusi, maka tentunya kita harus melihat siapa yang memperjuangkan itu. Kami adalah kelompok yang ada di lapangan, kelompok yang paham tentang permasalahan-permasalahan di lapangan. Bukan kami melakukan satu upaya kepentingan kami di dalam organisasi profesi. Tapi kami sekali lagi tentunya memberikan sebuah kebenaran di dalam sebuah konstitusi, dan ini terus akan kami perjuangkan. Kami berharap Mahkamah Konstitusi bisa memperhatikan hal ini, dan kami semata-mata bukan, selama ini kita sudah pernah datang juga di sini 2015, 2017, dan Mahkamah Konstitusi sudah sangat paham apa yang kemudian menjadi sebuah perjuangan dari kami Ikatan Indonesia bersama juga OP yang lain. Dan ini juga mohon teman sejawat sekalian dipahami hal itu. Terima kasih. Pak Harif Fadilah dari PPNI ya. Ya. Ada yang ingin diklarifikasi? Saya bukan mengklarifikasi, tapi saya menguatkan apa yang disampaikan Pak Ketum Ikatan Dokter Indonesia. Dalam persidangan tadi, ada sanggahan dari pihak terkait tentang legal standing daripada pemohon, yaitu kita 5 OP ini, sebagai pihak yang meaningful partisipan, gitu ya. Kalau ini dikatakan tidak punya legal standing, saya kira dalam perjalanan kesehatan bangsa ini, pertama 5 OP ini mempunyai anggota lebih dari 60% seluruh tenaga kesehatan yang ada. Yang kedua, di dalam konteks perkembangan kesehatan di negara Republik Indonesia ini sejak lahir, 5 OP ini berkontribusi besar dalam hampir banyak kebijakan kesehatan, hampir banyak penetapan standar-standar, ya. Contoh sajalah beberapa undang-undang yang ada yang dicabut itu mengatakan bahwa penyusunan standar dilakukan oleh organisasi profesi, disahkan oleh menteri. Jadi mana bisa dikatakan kita tidak punya legal standing, ya? Nah, dari sisi kelembagaan, 5 OP ini sudah berbadan hukum dan diakui oleh negara. Jadi saya kira apa yang disampaikan pihak terkait rasanya oleh kuasa hukum kami sangat-sangat bisa dipatahkan dengan argumentasi dan juga dari ahli serta saksi-saksi fakta yang ada pada persidangan yang akan datang. Terima kasih. Terima Bu kasih. Bidan dari IBI ya. Silakan mau Baik. apa yang ingin disampaikan Baik, melihat terima persidangan tadi. Baik, terima kasih Pak Hadi. Tadi kami sudah mengikuti persidangan yang ini sudah yang keempat kalinya. Dan berharap sih tadi kami juga DPR tetap hadir, tapi masih belum bisa. Jadi kami nanti masih tetap akan konsisten bersama OP lain untuk tetap mengawal undang-undang ini sampai dengan pemerintah nanti akan dan DPR akan mendengar juga suara hati kami, suara hati masyarakat tentunya. Dan terutama dari Ikatan Bidan Indonesia ini memang kami sangat berharap undang-undang yang sudah kami miliki itu adalah tolong jangan dilebur, itu saja. Baik. Terima Hari kasih. ini ada berapa pasukannya yang tidak bisa Ada masuk? pasukan yang hadir dari ini ada 20 bidan, Oke. ya, sama saya 2 di dalam. Iya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Paulus ini dari PDGI juga masih cukup lengkap. Apa yang dirasakan pada sidang hari ini, Pak Oke. Paulus? Yang kami rasakan bahwa baik keterangan dari PDSI maupun keterangan dari pemerhati pendidikan kesehatan maupun praktek kedokteran, bahwa mereka tidak memiliki argumentasi yang
kuat atau argumentasi yang mendasar dari apa yang dikatakan, apa yang disampaikan. Jadi, kalau dikatakan bahwa kami organisasi profesi tidak memiliki legal standing, rasanya bahwa kami merupakan pihak yang secara konstitusional dirugikan. Yaitu bahwa dalam kaitan dengan uji formil, yaitu bahwa keputusan yang diambil yang menyangkut profesi kesehatan, ternyata kami tidak dilibatkan dalam konteks yang disebut sebagai meaningful participation. Dan ternyata juga tadi dari keterangan PDSI maupun keterangan pemerhati, mereka hanya mengatakan mereka hanya diberi kesempatan untuk memberikan masukan, padahal meaningful participation lebih dari itu. Karena selain memberikan masukan, juga meaningful participation mengandung makna dipertimbangkan masukan yang diberikan dan juga diberikannya alasan tentang keputusan mengenai usulan yang kami ajukan. Dengan demikian, rasanya kami sama sekali sampai hari ini pernah memasukkan usulan-usulan yang sifatnya tertulis, yang dalam bentuk tertulis, tapi sampai hari ini kami tidak pernah mendapatkan jawaban, mendapatkan pembahasan dari itu. Jadi kami lihat bahwa kami dirugikan, dan rasanya yang dirugikan bukan hanya kami, tapi seluruh masyarakat, karena memang kesehatan merupakan hak asasi dari seluruh masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Jody sebagai kuasa hukum, gimana dari pernyataan para pemohon sebagai prinsipal ya? Kira-kira optimismenya bagaimana Pak Jody? Ya, maju terus. Jangankan perbaikan, permohonannya aja sudah cukup. Apalagi perbaikan sudah sangat lengkap. 93 halaman, 5 klaster argumentasi, basisnya konstitusi. Kita akan buka-bukaan fakta-fakta apa yang kita miliki, bahwa tidak dilibatkan DPD, tidak ada DIM dari DPD, tidak memberikan pertimbangan pada pembahasan tingkat 1, dan juga meaningful participation tidak ada. Jangankan untuk dipertimbangkan, catatan cuma direkam. Jangan-jangan rekapan catatan untuk diri sendiri pun kita tidak mencatatnya. Jadi nanti kita akan ungkap, kita akan sampaikan, kita buktikan bahwa tidak ada meaningful participation. Dan yang ketiga, kita akan tunjukkan baik dengan bukti tambahan dan saksi fakta bahwa ada penghambatan. Saya ulangi, penghambatan itu adalah ibarat batal wudhu kalau ibarat sholat. Jadi kalau ada pembatalan, ada penghambatan dengan pemberhentian atau surat edaran, maka semua narasi dan retorika tentang kami telah buka dialog publik menjadi batal wudhunya. Dan karena itu kita tetap pada dalil bahwa penghambatan itu penting, karena dia adalah bagian daripada perintah yang harus dipenuhi ketika pikiran harus dimerdekakan. Pikiran turunannya adalah pendapat, dan pendapat itu mesti dipenuhi, bukan cuma disediakan. Ibarat orang minum kopi, maka kopinya bukan hanya tersedia di gudang, tapi disajikan, dinikmati, sehingga meaningful participation menjadi konkret sebagai mekanisme check and balances terhadap kekuasaan pembuatan undang-undang yang limitatif antara DPR, Presiden, dan juga DPD. Kita bela kekuasaan pembuatan undang-undang yang konstitusional sebagai negara hukum demokratis sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita wajib mengawal konstitusi dan konstitusionalisme kita, bukan cuma demi klien saya yang 5 organisasi profesi yang menyumbang peradaban bagi bangsa Indonesia, termasuk peradaban membangun peradaban kesehatan, menyehatkan bangsa. Organisasi profesi yang kuat, negara yang sehat. Jadi kita ke sini bukan cuma membela hak konstitusi, tetapi merawat konstitusi dan merawat bangsa.
Sukses Kak Haji, terima kasih. Sehat kita. 2, 3. 1 Terus maju. Oke.